Halo guys, di video kali ini kita akan membahas mengenai WiFi autentikasi. Di mana kita tahu ketika kita ingin menggunakan WiFi itu biasanya ada autentikasi, apakah itu berupa password ataukah berupa username dan password gitu. Nah, dari beberapa list kami ini, kami mengumpulkan ada 4 jenis autentikasi WiFi yang ada saat ini. Pertama, autentikasi menggunakan password. Kedua, autentikasi menggunakan username dan password. Ketiga, implementasi menggunakan MAC binding. Keempat, autentikasi menggunakan PPSK. Ini semua akan kita bahas ya satu persatu. Nanti saya akan kasih contohkan settingannya. Yang menggunakan password seperti apa, username dan password seperti apa, MAC binding seperti apa, PPSK seperti apa. Kita akan coba di beberapa perangkat ya, di perangkat Mikrotik dan Ruiji ya. Karena di PPSK ini masih Ruiji yang ada ya. Oke, yang pertama adalah password. Password ini adalah autentikasi yang paling lama udah ada dan paling banyak digunakan ya. Terutama buat teman-teman yang biasa pakai, misalnya beli modem Orbit, beli WiFi router seperti TP-Link, Tenda, dan lain-lain, itu biasanya autentikasinya berupa password. Autentikasi berupa password ini seperti apa? Misalnya teman-teman mau terhubung ke sebuah WiFi itu wajib masukin password kan? Nah, biasanya passwordnya itu aja misalnya. Misalnya kalau passwordnya itu passwordnya WiFi saya misalnya. Password WiFi saya ini akan ini aja passwordnya. Kelemahannya apa dengan menggunakan autentikasi ini? Kelemahannya ketika teman-teman itu passwordnya WiFi-nya bocor, misalnya tetangga sebelah tahu password WiFi teman-teman, maka dia bisa pakai password WiFi tersebut gitu. Nah, teman-teman harus menggantinya secara berkala. Apakah itu seminggu sekali atau sebulan sekali. Contohnya seperti apa? Contohnya saya akan contohkan kalau di Mikrotik ya. Di Mikrotik teman-teman itu bisa tambahkan security profile namanya. Bikin aja satu key, misalnya password WiFi gitu. Nah, ini pilih aja mode autentikasinya. Mau pakai WPA, WPA 2 atau WPA PSK. Nah, di WPA preset key ini teman-teman masukin passwordnya. Misalnya 1234556 2, 3, 4, 5, 6 misalnya seperti itu. Lalu nanti ini harus 8 ya, 8 karakter diamin. udah 8. Lalu di WiFi interface-nya teman-teman double klik. Lalu tinggal pilih aja security profile-nya mau pakai mana, misalnya password WiFi, maka otomatis akan menggunakan password WiFi yang sudah teman-teman set di security profile ini. Kalau di modem biasa di setting bagian WiFi-nya aja langsung ada. Oke. Yang kedua adalah menggunakan username dan password. Ini banyak digunakan untuk teman-teman yang menjual voucher ya, WiFi voucher, ataupun di hotel-hotel masih ada beberapa hotel yang menerapkan autentikasi menggunakan username dan password ini. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ketika teman-teman itu ingin menggunakan WiFi, maka teman-teman akan dihadapkan ke halaman login page. Lalu dimintai memasukkan username dan password ya. Contohnya kita akan contohkan ya Nah, di sini teman-teman itu bisa lihat di bagian ini saya gedein ya. Di bagian IP hotspot. Nah, di sini ada user ya. Usernya ini misalnya teman-teman tambahkan siapa namanya. Misalnya Jakarta misalnya. Udin misalnya, Udin. Passwordnya 123456778 gitu. Jadi si Udin ini akan bisa login di hotspot yang ada gitu. Ini ketika teman-teman menggunakan autentikasi hotspot. Kalau mau lihat user yang aktifnya, klik aja tag aktif, maka nanti akan kelihatan username dan username yang aktif, berapa IP-nya dan sudah berapa lama aktif dia. Oke, untuk implementasinya kebanyakan di hotel ya, implementasinya di hotel dan biasanya untuk yang penjual WiFi voucher. Penjual WiFi voucher ini bisa di cafe, di coffee shop ya, atau di rumah dia pribadi pun bisa gitu. Nah, yang ketiga adalah MAC binding. MAC binding ini seperti apa? MAC binding ini adalah jika komputer, handphone atau laptop yang tidak terdaftar MAC address-nya di perangkat router tersebut, maka dia tidak bisa menggunakan internet.
Jadi kita harus daftarkan dulu MAC address-nya. Jadi kalau kita buka, tekan Windows R ya, lalu ketik cmd. Nah di sini kalau teman-teman ketik ipconfig/all, ipconfig/all. Nah di sini akan terlihat ya MAC address. MAC address dari physical address ini adalah MAC address dari komputer saya yang ini ya. Nah ini harus kita daftarkan ke routernya supaya bisa mengakses internet. Nah saya akan contohkan implementasinya. Nah di sini teman-teman bisa buka kalau mau terapkan di Mikrotik ya, settingan MAC binding ini. Teman-teman buka IP firewall. Nah di bagian filter rule ini teman-teman tambahkan misalnya daftar perangkat. Nah ini MAC address-nya. Di bagian general itu pilih chain-nya forward, advanced-nya di SCC MAC address itu masukkan physical MAC address dari perangkatnya, apakah itu handphone, laptop ataupun tablet gitu ya. Lalu di bagian action ini pilih accept. Nah ini kan berarti MAC address ini diizinkan gitu, diizinkan. Nah lalu di mana kita memblokirnya? Teman-teman bisa blokir di sini misalnya di bagian WiFi ini. Kalau teman-teman mau bikin rule untuk blokirnya, tambahkan firewall rule baru, chainnya forward, in interface. Interface ini misalnya interface mana? WLAN 1, WLAN 2. Di sini kan ada bagian interface kan? Di bagian wireless ini ada interface WLAN 1 dan WLAN 2. Nah, misalnya teman-teman mau blokir nih, orang nggak boleh nih akses ke WLAN 1 gitu. Ya udah berarti in interface-nya WLAN 1 pilih. WLAN 1. Lalu di bagian action-nya pilih drop. Jadi WLAN 1 itu secara default tidak bisa digunakan. Nah ini teman-teman taruh dia role-nya itu di bawah, lalu role yang boleh akses itu taruh di atas. Nah sehingga yang role-nya di atas itu bisa menggunakan internet. Itu ketika menggunakan MAC binding. Kelemahannya apa? Kelemahannya kalau ganti MAC address. Nah itu harus didaftarkan ulang. Lalu di sini dia kurang fleksibel karena setiap ada perangkat baru itu kita harus sebagai admin harus menambahkan secara manual. Nah, harus manual. Kalau yang MAC-nya sering ganti-ganti ini terutama di perangkat-perangkat baru ya, di handphone baru itu teman-teman lihat di bagian setting wireless-nya itu dia menggunakan dynamic MAC. Nah, nanti teman-teman bisa cek juga di video kami udah pernah juga bikin di MAC static. Nah, di sini static mengadres dinamik, cara mengatasi dinamik, cara mengatasi. Nanti teman-teman cari aja di sini ada di video ini mengenai dynamic MAC. Nah, cara mengatasi masalah PPSK security RUIGI nih. Ini nanti teman-teman nonton aja yang ini. Ini sama juga untuk mengenai masalah dynamic MAC dan PON MAC ya. Jadi kalau kita sekarang pakai settingan MAC binding ini, handphonenya atau laptopnya itu di set sebagai PON MAC. Set sebagai PON MAC. Karena defaultnya handphone sekarang itu dynamic MAC. Jadi handphone sekarang itu secara default dia itu dynamic MAC ya. Jadi dia MAC address-nya akan berubah-berubah ketika dia terhubung ke WiFi lain akan berubah lagi. Nah, cara siasatinya itu teman-teman set SSID-nya sama semua gitu. Misalnya teman-teman punya 3 lantai rumah, jangan di set lantai 1, lantai 2, lantai 3, jangan seperti itu. Set aja nama WiFi-nya home misalnya. Mau dia di lantai 1 dia, lantai 2, lantai 3 itu pakai home aja. Nah, yang ketiga adalah PPSK. PPSK ini adalah autentikasi yang terbaru ya. Dan yang saya tahu masih ada tuh di RUIGI ya. Di RUIGI Cloud itu bisa ditambahkan PPSK. Buat teman-teman yang menggunakan RUIGI yang AP720L yang enterprise ya. AP720L RUIGI. Nah yang ini, itu teman-teman bisa menerapkan sistem autentikasi PPSK ini. Nah, di mana setnya? Teman-teman harus login ke RUIGI Cloud.
Nah, nanti tentang Ruiji Cloud teman-teman bisa cari ya di sini di channel kami Ruiji Cloud. Nah, nih Ruiji Cloud Controller untuk optimasi WiFi, panduan lengkap Ruiji Cloud terbaru, tutorial setting Ruiji Network. Bisa nonton yang ini. Ini mudah-mudahan ya udah lengkap lah untuk teman-teman bisa mengkonfigurasi Ruiji. Nah, settingnya di mana? Di bagian configuration. Teman-teman pilih menu autentikasi, pilih PPSK di sini. Nah, PPSK ini berbedanya dengan yang lain apa? Nah, kalau PPSK, teman-teman itu bisa tambahkan, nanti dia otomatis generate WiFi key seperti ini. Nah, nanti jadi teman-teman tinggal share WiFi key-nya ke yang akan menggunakan WiFi-nya, karena setiap WiFi key ini berbeda-beda, jadi tidak ada istilahnya password bocor lagi. Ketika teman-teman menggunakan autentikasi password kan, kalau password WiFi-nya itu bocor, maka satu orang tahu ya semua orang tahu gitu. Nah, ini terutama untuk pengguna kantoran ya. Nanti kalau password WiFi-nya bocor, misalnya orang-orang yang kayak tamu Anda, supplier, tukang tagih itu tahu semua password WiFi-nya, nanti jadi lelet kantornya gitu kan. Biasa di kantor-kantor itu kan banyak tuh orang yang nagih invoice, orang yang ngantar invoice, orang yang nunggu tamu gitu. Nah, nanti dia pakai WiFi kantor kita kan jadi lelet gitu. Nah, itu bisa teman-teman siasati dengan PPSK. PPSK ini setiap orang beda password, dan setiap password akan di lock MAC-nya, MAC address-nya ketika sudah berhasil login. Jadi ketika dia kan passwordnya berbeda-beda. Nah, setelah dia berhasil login, MAC address-nya itu akan langsung di lock. Jadi misalnya MAC address password 12345 itu dipakai oleh MAC address 123. Nah, nanti ada yang handphone lain dengan MAC address lain mau pakai password 12345 itu nggak bisa. Nah, itulah kelebihan dari PPSK. Jadi ini PPSK ini sangat cocok teman-teman terapkan untuk konfigurasi di kantor-kantor. Jadi setiap karyawan itu passwordnya akan berbeda-beda. Jadi misalnya satu karyawan itu teman-teman kasih 2 password, jadi dia bisa login di laptopnya dan di handphonenya. Nanti password dia ini tidak akan bisa lagi digunakan oleh orang lain gitu, karena udah di lock MAC address-nya. Jadi dia adalah pengembangan dari MAC binding dengan lebih canggih gitu. Jadi lebih canggih. Jadi kalau teman-teman memang mau lebih lebih advance lagi untuk konfigurasinya, saya sangat merekomendasikan menggunakan Ruiji Cloud ini. Karena ini memang dia fiturnya fitur canggih, tapi masih gampang gitu di konfigurasinya. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat. Nanti buat teman-teman yang ada tambahan lagi, apakah ada autentikasi WiFi selain 4 ini yang teman-teman banyak gunakan ya, bisa share di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.